Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Pustaka Guru. Dan kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan materi SKB PGSD. Dan kali ini yang kita bahas adalah materi di bidang profesionalisme, yaitu untuk mapel matematika dan IPA. Seperti apa FR yang akan kita bahas? Tentu FR yang terbaru per 17 September dan sering keluar di setiap FR-nya, yaitu yang pertama adalah jumlah diagonal segi 8, kemudian ada jajar genjang berapa kali segitiga, ini artinya mungkin luasnya, kemudian akar pangkat 3 dari 750 dibagi 24 dan 54, kemudian ada perubahan kayu menjadi arang, ada lagi IPA, ini penemu teori planetesimal itu siapa. Nah, mari kita bahas materi ini karena materi IPA dan matematika adalah materi yang cukup menguras pikiran kita ketika kita mendapat soal di tes SKB. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, izinkanlah saya sharing kepada teman-teman semuanya berkaitan dengan materi FR SKB ini ya. Jadi tidak ada niatan untuk menggurui ataupun menjadi yang paling bisa karena kita manusia biasa, jadi masih banyak kekurangan. Nah, kita saling mengingatkan, saling memberi dan menyemangati ketika kita sedang menghadapi perjuangan. Nah, baik, langsung ke soal pembahasan yang pertama. Jumlah diagonal segi 8 adalah titik-titik A8, B16, C20, D32. Oke, sebelum itu kita tahu dulu tentang apa yang dimaksud dengan diagonal. Jadi diagonal itu batasan dari salah satu titik sudut ke sudut yang lainnya yang membatasi bidang seperti ini ya. Ini namanya diagonal. Kemudian ini juga diagonal dan ini juga diagonal. Nah, berapa jumlah diagonal segi 8? Kalau kita hitung dengan garis seperti ini nanti akan lama dan bahkan kadang keliru ya. Maka kita gunakanlah rumus agar lebih cepat karena tidak ada 1 menit kita bisa menghitung jumlah diagonal segi 8 ini. Seperti ini rumusnya. Jadi segi N atau N-nya itu segi berapapun N ya. Yaitu rumusnya N dikalikan N kurangi 3 dibagi 2. Nah, N di sini adalah 8 ya. Karena yang ditanyakan segi 8, maka N di sini adalah 8. Maka segi 8 adalah N-nya tadi 8 dikalikan 8 kurangi 3 dibagi 2. Maka 8 kali 5 dibagi 2. 8 kali 5, 20 bagi 2, 20. Hasilnya ini. Tidak ada 1 menit selesai. Nah, hasilnya yang C ya. Bagaimana jika menghitung segi diagonal segi 10? Maka ya 10-nya N-nya kita ganti 10. Jadi 10 dikalikan 10 kurangi 3 dibagi 2. Seterusnya sampai selesai. Begitu dengan segi 12 sama 12 kali 12 kurangi 3 dibagi 2. Seperti itu. Ya, teman-teman. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Luas jajar ginjang itu berapa kali luas segitiga? Itu ya, FR-nya seperti itu. Maksudnya mungkin luasnya, yang ditanyakan luasnya. Oke. Nah, kita buat segitiganya dulu dengan alas dan tinggi seperti ini. Maka jika segitiga ini kita putar 180 derajat, maka akan membentuk bayangan segitiga ini. Atau ini bayangannya ketika kita putar 180 derajat, maka kalau digabungkan menjadi bangun jajar ginjang. Nah, ini ya, jadi dengan tinggi dan luas alasnya yang sama. Oke, ketentuannya adalah tinggi dan alasnya sama, maka segitiga ini kalau kita putar 180 derajat, maka akan membentuk bayangan yang digabungkan menjadi sebuah bangun, yaitu jajar ginjang. Jadi, jajar ginjang ini adalah 2 kali segitiga. Nah, luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Sedangkan jajar ginjang alas kali tinggi. Nah, ini kan sama. Alas kali tinggi, ini alas kali tinggi. Dengan alas dan tingginya sama tentunya. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga itu luasnya adalah setengah luas jajar ginjang. Oke? Kemudian luas jajar ginjang adalah 2 kali luas segitiga. Jadi, luas jajar ginjang itu adalah 2 kali luas segitiga. Nah, kita bisa padukan dengan persegi panjang. Seperti apa jajar ginjang? Nah, ini.
kita bagi seperti ini, kita potong, kemudian potongan kecil ini kita pindah di sini. Nah, akan menjadi sebuah persegi panjang. Maka dengan luas alas dan tinggi yang sama, kita bisa memperoleh atau menyimpulkan bahwa luas jajar genjang adalah sama dengan luas persegi panjang kalau dengan sisi dan alasnya yang sama. Ini ya, jadi luas jajar genjang dengan segitiga itu hubungannya adalah 2 kali luas segitiga, sedangkan jajar genjang dengan persegi panjang adalah sama atau luasnya 1 kali atau sama dengan luas persegi panjang. Gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Nah, nilai dari 3 akar 3 dari 750 dibagi 24 kali 54. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah melihat pembahasan ini di YouTube yang lain ataupun di pembahasan yang mana, di aplikasi ataupun bimbel yang lain. Oke, kita bahas sama, tapi mungkin agak cara yang lebih mudah. Maksudnya mudah bagi saya ya. Jadi mungkin kita 750 kita ubah akar pangkat berapa kali berapa yang bisa diakarkan gitu ya. Tapi mungkin akan sulit karena kita waktunya mepet, posisi kita lagi tegang, maka kadang tidak muncul angka berapa kali berapa biar bisa dipangkatkan 3 gitu ya. Akar pangkatkan 3. Nah, ini caranya adalah saya pakai akar faktorisasi prima seperti kita mencari KPK dan FEB. Ini ya, jadi 750 kita cari faktor primanya atau faktorisasinya. 750 dibagi yang mudah dulu bagi 3. Berarti kan dapat 250. Oke. Kemudian 250 dibagi yang mudah dulu, yang paling bisa bagi 5 ya. Mau bagi 3, mau bagi 2, mungkin kalau susah 2 bisa, tapi paling mudah bagi 5 dulu, dapat 50. Oke, dapat 50. Kemudian 50 dibagi lagi 5, dapat 10 ya. Nah, 10 kita bagi lagi, bagi 5 lagi, dapat 2. Nah, kalau sudah habis sampai faktor di paling bawah ini adalah bilangan prima, selesai. Maka faktorisasi primanya 3 kali 5 kali 5 kali 5 kali 2. Oke. Nah, kita bentuk seperti ini. Jadi 750 tadi kita buat faktornya. Jadi 2 kali 3 kali 5 kali 5 kali 5. Oke. Kemudian 24 itu sama, kita 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 8 kali 3 itu ya, 24. 54 itu kan 2 kali 3 kali 3 kali 3, 6 kali 9 gitu ya. 2 kali 3 kali 3 kali 3. Dibuat seperti ini nanti kan ketemu lebih mudah. Nah, dari sini kita bagi yang sama, jadi 2-nya kita cari yang sendirian ini ya, yang sendiri. Kemudian 3 ini juga kita cari yang sendiri. Oke. Jadi sisanya tinggal 5 kali 5 kali 5 atau 5 pangkat 3. Dan sini 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 atau 3 kali 3 kali 3. Nah, boleh dong ini ya. Jadi tinggal 5 kali 5 kali 5. Kemudian 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, jika akar pangkat 3, kalau bilangannya sudah seperti ini, atau ini 5 kali pangkat 3 di akar pangkat 3, maka ketemu jawabannya ada 5 sendiri ya. Jadi A pangkat 3 diakarkan, misalnya ini ya teman-teman. Misalnya ini A pangkat 3 di akar pangkatkan 3, maka jawabannya A gitu ya teman-teman. Ini jawabannya A gitu ya. Karena di akar pangkat 3 dipangkatkan akar pangkat 3 ya, jawabannya ini sendiri. Jadi ini 5. Oke. Jadi 5 kali 5 kali 5 dipangkat 3 ya 5. Kemudian 2 kali 2 kali 2 dipangkatkan akar 3, berarti ya 2. 3 kali 3 kali 3 diakarkan pangkat 3 ya 3 gitu. Jadi 5 per 2 kali 3 ini kali ya, 2 kali 3. Jadi jawaban 5 per 6 ya, yang D ya. Jadi ini 5, kemudian 2 kali 3 kan 6, jadi 5 per 6. Nih ketemu ya kan. Ini mungkin cara yang hitung-hitungannya tidak terlalu sulit, mudah menghitungnya ya. Kalau teman-teman bisa langsung menebak 750 itu 125 kali 6. Nah, bisa tadi. Jadi 125 di akar pangkat 3 berarti
berapa? 25 ya. Jadi 25 nanti dibagi sini habis nanti. Jadi ketemu sama 5/2/6. Jadi sama. Ini hanya cara yang lebih simpel, mungkin buat saya lebih mudah ya pakai ini. Nggak tahu nanti teman-teman bisa membandingkan cara dengan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan untuk yang keempat. Nah, kita lanjutkan untuk nomor 4, perubahan yang terjadi saat kayu dibakar menjadi arang. Nah, ini ya. Jadi kayu menjadi arang. Kita ubah dikembalikan. Arang diubah menjadi kayu bisa tidak? Dikembalikan. Maka kalau jika tidak bisa, maka ini yang disebut dengan perubahan kimia ya, teman-teman. Oke. Kayu dibuat menjadi arang. Arang apakah bisa dibuat menjadi kayu? Dikembalikan? Jika tidak, maka ini yang disebut dengan perubahan kimia karena tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, sedangkan perubahan fisik itu bisa diubah kembali seperti semula. Misalnya, perubahan fisika itu ada turunannya, jadi ada turunan perubahan wujud, ada perubahan bentuk juga. Jadi perubahan fisika itu bisa menjadi perubahan wujud dan perubahan bentuk. Seperti apa sih perubahan fisika? Contohnya adalah karena es ya, es mencair menjadi air. Nah, itu kan perubahan fisika. Karena nanti ketika menjadi air, kemudian kita bekukan menjadi es kembali. Bisa. Itu yang disebut dengan perubahan fisika. Nah, kalau perubahan kimia ini tidak bisa diubah menjadi bentuk yang awalnya. Oke, perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat jenis baru. Jadi arang itu zat jenis baru. Terdapat beberapa ciri, antara lain terbentuknya zat jenis baru, kemudian yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula tadi ya. Kemudian diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Nah, ciri-ciri adanya perubahan kimia itu adalah adanya perubahan warna, perubahan bau, pembentukan gas, kemudian timbul cahaya juga, ada pembentukan endapan baru, dan bahkan perubahan pH. Ini adalah ciri perubahan kimia. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan yang nomor 5. Nah, teori planetesimal adalah salah satu teori yang menerangkan tentang proses pembentukan tata surya. Teori ini menyatakan bahwa suatu ketika ada sebuah bintang yang melintas ruang angkasa dengan cepat dan berada dekat dengan matahari. Daya tarik bintang ini sangat besar sehingga menyebabkan daya pasang di bagian gas matahari. Akibatnya massa gas terlempar dari matahari dan mulai mengorbit atau membeku menjadi planet-planet itu ya. Nah, teori ini ditemukan oleh siapa? A. Fred Weibull atau B. Forrest Ray Moulton, C. Ray A. Littleton atau D. Immanuel Kant. Nah, teman-teman cukup menghafalkan ini nama teorinya saja. Teorinya namanya apa? Kemudian siapa penemunya? Seperti ini. Teori awan debu ditemukan oleh Fred Weibull. Kemudian teori planetesimal adalah Forrest. Kemudian teori bintang kembar adalah R.A. Littleton. Kemudian teori nebula adalah Immanuel Kant. Nah, teman-teman cukup menghafalkan nama teorinya, kemudian siapa penemunya. Jadi, tidak usah menghafalkan makna ini, terlalu luas ya. Jadi, terlalu banyak nanti malah pembahasan yang lain hilang semuanya. Ini ya. Jadi, intinya gini, bintang kembar kita pahami, oh seperti itu. Kemudian nebula, oh seperti itu. Nah, nanti ketika kita menemukan soal seperti ini, teman-teman bisa menebak ini teori apa, kemudian siapa yang menemukannya. Demikian teman-teman pembahasan FR kali ini. Sedikit mudah-mudahan bermanfaat buat tambahan pembelajaran buat kalian. Nah, teman-teman jika ingin mendownload materi PDF video ini, silahkan nanti saya taruh di link deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk belajar offline-nya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.